Halo teman Radio Lover, selamat datang di podcast Bunyi yang Bercerita. Tempat kita mulai santai, tapi berbobot soal dunia audio. Nah, barangku Fahmi yang akan menemanimu di podcast kali ini. Yuk, simak pembahasan serunya. Let's go! Hari ini aku sudah mengundang Bang Hasan, yang dimana aku akan tanya-menanya soal sound system. Halo Bang Hasan. Halo Mami. Nah, Bang Hasan siap nggak? Kita akan bahas materi tentang sound system bagi pemula. Ya siap dong. Oke. Nah, pertama-tama nih Bang, aku mau nanya soal audio analog sama audio digital. Emang itu bedanya di mana sih Bang? Oke, kalau untuk audio analog itu tuh dia audio yang sumbernya itu masih murni alami. Jadi misalkan kayak dari mikrofon langsung ataupun misalkan alat musik ya gitar, langsung gitar. Nah, bedanya kalau audio digital itu kayak hasil rekaman yang ada MP3 itu tuh. Nah, MP3 itu tuh kan digital. Ya. Sedangkan analog itu dia langsung bunyi langsungnya gitu. Oh, Bedanya gitu. berarti dia kayak musik vinyl itu analog, tapi yang udah di laptop itu sekarang udah digital ya Bang? Iya, digital. Jadi kalau analog tuh selain vinyl ada tape recorder. Nah, itu kan analog tuh. Oh, Bentuknya tape ya. oh iya. Ngomong soal sistem nih Bang, Hmm. kan pasti banyak alatnya tuh. Iya. Itu alat utama di audio itu sama sound system apa sih alat utamanya aja Bang? Oke, di soal audio ini kan ya basicnya pada dasarnya ada yang namanya input dan output. Input itu untuk memasukkan suara seperti mikrofon kayak tadinya ya, mikrofon, terus ada alat musik misalkan instrumen, gitar, piano dan semacamnya. Nah, kalau misalkan output berarti kan speakernya. Speakernya ini entah speaker aktif atau speaker pasif. Nah, itu pokoknya kita sebut outputnya. Nah, sebelum masuk output pasti ada processingnya. Itu ada alat-alatnya tuh. Jadi kayak mixer, equalizer, terus power amplifier, atau ada juga DLMS. Oh, komponen yang abang tadi sebutin tuh bisa jelasin sedikit nggak Bang? Saya masih nggak kurang paham sih tentang itu. Oke, boleh. Oke, di sini dari Wah iya, ini ya, udah ditampilin di layar ya. Nah, ini kalau kalian belum tahu ini namanya mixer audio. Jadi mixer audio ini dia fungsinya untuk mencampurkan berbagai sumber kayak misalkan kalau buat rekaman musik misalkan ada mikrofon, ada gitar, ada drum gitu-gitu masuk ke dalam mixer ini audionya ya. Nah, nanti dicampurin. Di mixer ini juga banyak nih setelan-setelannya dari mulai ini fader, namanya fader buat master nih. Ini master volume. Nah, di sini ada grup 1, grup 2, ya itulah nanti ya. Intinya kalau masalah fader ini dia merujuknya ke volumenya. Jadi volume input. Tahu kan volume kalau di HP kan kencang kecilnya ya. Nah, sama di sini juga dia digeser-geser atas bawah. Oh, iya paham. Banyak lah di sini juga ada. Nah, itu buat puter-puteran. Nah, di sini kena puteran kayak gini-gininya. Nah, itu tuh dia diantaranya ada. Kalau di channel 1 itu biasanya kan untuk mikrofon ya, channel 1 2 mungkin ya. Di situ biasanya disediain gain. Ada gain, ada phantom power juga. Nah, di situ kan buat phantom power ini dia fungsinya untuk mengaktifkan mic kondensor, karena mic kondensor ini kan diaktif ya untuk supply listrik. Nah, di sini ada untuk phantom powernya, jadi dia nge-supply listrik ke si mikrofon supaya dia menghasilkan mengenerate sinyal suaranya itu. Terus selain itu biasanya nih kalau yang kayak saya pernah pakai ini juga ya, mixer yang ini. Kalau seingat saya yang warna hijau ini kan ada putaran hijau-hijau nih. Iya. Ah, itu putaran hijau itu untuk ngatur apa ya namanya, tone control. Tone control tau kan? Ada low, middle, sama treble. Untuk tone control. Terus soalnya apa ya, lupa pokoknya itu. Nah, yang merah-merah ini buat ngebalancing. Jadi kalau misalkan kalian tahu ada kan audio itu terbagi dua ya, ada mono, ada stereo. Pernah dengar nggak?
Oh, Mono pernah, stereo. pernah. Nah, bedanya kalau mono itu kan kuping kanan sama kuping kiri tuh mendengarkan sama, jadi suaranya sama. Kalau stereo kanan sama kiri bisa beda gitu, beda. Misalkan mungkin kalau kalian sering dengerin musik pakai TWS deh, dengerin lagu sesuatu aransemennya, maksudnya ya dengerin aransemen lagu tuh pasti dengar kayak sebelah kanan ada suara gitar, sebelah kirinya suara piano, nah gitu-gitu kan. Iya, iya. Ya kalau kalian pernah neliti ya soal gitu kan. Nah di sini cara ngaturnya di sini nih yang warna merah ini balancingnya. Kalau putar ke kanan, putar ke kanan. Kalau putar ke kiri, ntar ke kiri misalkan. Gitu. Iya. Ah, selain mixer tadi kan abang sebutin juga ada equalizer, DLNS sama power amplifier. Nah, ya. Itu bisa jelasin juga abang sedikit. Oke, coba jelasin dulu. Nah, ini equalizer nih namanya. Equalizer itu dia setelah masuk ke mixer ya. Jadi misalkan tadi kan kita di mixer itu untuk mencampurkan sumber-sumber audio. Ya. Nah, setelah dicampurin ini kan dia menghasilkan outputnya. Outputnya kita masukin ke input ke apa? Si equalizer ini. Nah, di equalizer ini tahap kita buat bukan ngecocokin ya, lebih ke menyempurnakan suara. Jadi yang tadinya mungkin ada suara yang berlebihan kayak frekuensi yang mengganggu, kita hapus, kita kecilin kayak misalkan suara yang terlalu sakit di kuping. Nah, biasanya di frekuensi tinggi kita bisa nurunin segini, misalkan segini turunin. Nah, ini kan udah ada settingannya nih, gitu kan. Ya, jadi di sini slidernya ini ada tulisannya kayak 80 Hz, terus 125 Hz, dan seterusnya sampai 16 kHz. Nah, ini semua buat ngatur frekuensi dari si suaranya. Gitu. Terus yang DLNS itu gimana? Oke. DLMS, kalau DLMS itu dia singkatannya Digital Loudspeaker Management System. Jadi coba digeser dulu, bukan yang ini. Nah ini. Oh, itu. Ini DLMS. DLMS itu dia buat. Nah, sebelum masuk ke DLMS kita bakal ngomongin soal ini ya, jenis-jenis karakter speaker. Karakter speaker Lantas itu ada suara juga. Nah, speaker itu kan dibagi macam-macam ya. Ya, Kalau kamu pernah dengar kayak ada subwoofer, woofer, terus full range atau middle, terus juga pernah dengar mungkin treble. Treble, Twitter. Nah, itu semua kan karakter speaker. Jadi semua speaker tuh nggak semuanya sama. Ada yang khusus untuk suara rendah kayak subwoofer, itu biasanya dipakai buat suara bass, ya kan? Ya suaranya lebih nendang, lebih ngedek gitu. Ya, kencang tadi. ngedek gue, soalnya dek itu subwoofer. Terus ada woofer itu ya bisa kita bilang masih mencakup bass tadi, cuman nggak terlalu nendang. Kalau subwoofer terlalu nendang, gitu. Jadi untuk frekuensi rendah. Terus selanjutnya ada middle. Biasanya middle ini untuk mengeluarkan suara manusia, suara kita ngomong. Terus speaker middle. Terus ada Twitter itu suara yang nyes, ini kayak. Nah, itu dari Twitter biasanya. Gitu. Oh, kalau yang amplifier tuh gimana? Power amplifier. Ini dalamnya belum dijelasin. Oke. Karakter kan tadi kita ngomongin soal speaker, karakter speaker ya. Ya. Macam-macam. Nah, DLMS ini tugasnya buat ngebagi-bagi. Jadi misalkan dari mixer nih. Ya. Dari mixer kan kita belum bisa ngebagi nih. Suaranya masih ngegabung semua. Ada suara rendah, ada suara Mesti campuran gitu. iya, mesti campuran lah intinya. Nah, di DLMS ini kita ngebagi. Di sini kan ada inputnya cuma dua nih, stereo kanan kiri. Nah, di situ outputnya banyak. Outputnya ada tadi ada subwoofer, ada woofer, ada middle, ada Twitter gitu. Kayak dibagi di DLMS ini. Dan nantinya suaranya jadi kepisah. Tadi amplifier ya? Kayak amplifier. Nah, kalau power amplifier itu sebenarnya dia untuk pemuatan akhir. Jadi setelah ini kan audionya udah kita setting sedemikian rupa ya. Jangan lupa setelah itu kita butuh amplifier untuk menguatkan suaranya, sinyalnya.
Jadi suara yang dihasilkan dari ini semua pastinya kan nggak gede ya, kecil gitu kan. Amplifier ini dia tugasnya buat menguatkan suaranya, ngencengin suaranya. Oh, biar lebih jelas suaranya, sama kencang. Pokoknya sinyalnya jadi kuat. Jadi si speaker itu ya ada suaranya gitu. Oh, iya. Sinyalnya nggak kecil. Gitu. Keren juga ya, tapi saya masih kurang paham. Tapi kalau udah aktif mah ya tinggal mainan doang. Ya. Naik turun kan gitu. Tapi jangan diacak-acak juga ya, karena yang kita tahu ini soal audio nih, Ya. jangan sembarangan takut merusak juga kan, speaker banyak dibakar gosong. Wah, kayak pernah juga tuh yang jadi panitia audio apa? Nguing-nguing ya. Iya, saya Feedback itu tuh. Itu. seru juga ya. Hmm. Nah, sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Makasih. Bye-bye. Bye. Udah gitu aja.